Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di pagi hari ini saudaraku? Tentulah kabar luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, hingga kita boleh menikmati nafas kehidupan serta kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kita di pagi hari ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam hidup kita. Dengan renungan pagi hari ini bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tuh pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang pagi hari ini kami rasakan dengan penuh sukacita. Ya Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, urapi dan berkati kami Bapa. Perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar boleh mengajari kami dan memberikan pengertian kepada kami, agar kami tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang membawakan firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau yang memberikan kemampuan dan Engkau yang memberikan perlengkapan yang luar biasa kepada hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya bila Engkau selalu sembunyikan di belakang salib-Mu. Dan nyatalah kuasa-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini, kita bisa baca di dalam Hagai 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul Jangan Khawatir, karena Tuhan selalu menyertai kita. Saudaraku yang terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai hamba Tuhan Hagai menyampaikan dan memberi semangat kepada bangsa Israel dan menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, bahwa Tuhan menyertai mereka senantiasa dan jangan takut. Hal ini dinyatakan oleh Hagai pada bangsa Israel, saudaraku. Pada saat itu bangsa Israel ingin membangun kembali Bait Allah yang tinggal reruntuhan. Karena orang-orang pada zaman Hagai pada saat itu, saudaraku, sangat mudah kehilangan semangat, sangat gampang untuk putus asa. Oleh karena itu, Hagai juga menyatakan kepada bangsa Israel bahwa penyertaan Allah akan nyata dan akan dialami dan dinikmati ketika keinginan itu dikerjakan bersama-sama dan dengan kesungguhan hati. Tetapi apabila sebaliknya, saudaraku, hanya keinginan saja, maka penyertaan Allah tersebut tidak dapat kita rasakan, tidak dapat kita alami, karena hanya tinggal di keinginan saja, sehingga semuanya akan sia-sia dan kita tidak bisa merasakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Demikian halnya saudaraku yang terkasih dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mampu dan kita harus dapat membangun bait Allah di dalam diri kita sendiri. Karena bait Allah yang sesungguhnya, saudaraku yang terkasih, bukanlah bangunan, bukanlah fisiknya saja, tetapi bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Bagaimana kita dapat membangun bait Allah yang sesungguhnya di dalam diri kita? Kita harus mampu dan kita harus bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita harus mengandalkan Tuhan serta berserah kepada Tuhan. Dan bait Allah yang sesungguhnya di dalam diri kita sendiri adalah untuk menjalin hubungan yang karib, relasi yang indah, relasi yang erat antara kita dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini banyak sekali, bahkan sering sekali pelayanan ataupun yang dikatakan melayani merupakan predikat kebanggaan atau yang sering dibangga-banggakan oleh banyak orang. Tanpa terkecuali hal ini juga mungkin dan kemungkinan bagi banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan hal demikian. Sampai-sampai saudaraku, mereka tidak lagi memperhatikan bait Allah yang sesungguhnya, karena terlalu disibukkan dengan pelayanan untuk kepentingan kedagingannya semata dan kepentingan pribadinya, supaya dia dikenal orang dan merupakan suatu kebanggaan. Dan juga pelayanan ini tidak menutup kemungkinan bahwa dia ada kepentingan pribadi, sehingga bait Allah tersebut tidak terawat. Bait Allah yang sesungguhnya di dalam dirinya tidak terawat sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena bait Allah itu, yaitu diri dia sendiri, banyak dipenuhi oleh kotoran-kotoran di dalamnya, seperti sakit hati, kebencian, kedengkian, kepahitan, dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Dan hal ini saudaraku yang terkasih, sebagai pelayan Tuhan yang benar-benar mau membangun bait Allah sesungguhnya, kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan hal-hal yang demikian saudaraku. Di dalam pelayanan kita hanya mementingkan kedagingan kita saja, supaya dikenal orang dan mau hanya menyenangkan hati orang. Karena kesibukan pelayanan kita, Tuhan tidak menginginkan hal demikian saudaraku. Karena kita selalu, kalau hal itu kita lakukan, kita melupakan bait Allah yang sesungguhnya, yaitu di dalam diri kita sendiri. Seperti firman-Nya di dalam Hagai 1 ayat yang 9b, demikian firman Tuhan, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan bait Allah atau diri kita sendiri harus senantiasa dirombak, harus selalu direnovasi dan dibangun kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai bait Allah yang di dalam diri kita menjadi reruntuhan. Untuk itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita jalin hubungan yang karib, hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan cara kita harus bekerja di ladang Tuhan, dengan kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, dimulai dari diri kita sendiri. Dan saudaraku yang terkasih, yakinlah Tuhan pasti menyertai dan memampukan kita, sehingga hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh-Nya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam hal ini perlu kita ingat, jangan pernah khawatir dan jangan selalu memikirkan berkat-berkat atau materi
apabila kita bekerja di ladangnya Tuhan. Seperti nats firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan kita sangat luar biasa, amat kaya. Karena dialah yang empunya perak dan dialah yang mempunyai emas. Seperti nats firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, supaya nyata penyertaan Tuhan dan kita benar-benar mengalaminya di dalam hidup kita, maka kita harus bekerja untuk membangun bait Allah yang sesungguhnya, yaitu dalam diri kita sendiri, supaya hal itu hanya untuk kemuliaan Allah saja. Dan dengan bait Allah yang di dalam diri kita, dalam tubuh kita, dapat menjadi berkat dan contoh tauladan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir dan jangan pernah takut di dalam segala hal, terlebih di dalam pelayanan. Tuhan pasti memampukan kita, Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu ya Bapa, Bapa yang bertakhta di kerajaan surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh sangat mengingatkan kepada kami, supaya kami benar menjaga bait Allah yang ada di dalam tubuh kami, dan kami menjadi gambaran Tuhan dimanapun kami berada, supaya bait Allah di dalam diri kami tidak dicemari oleh kotoran-kotoran kebencian, kedengkian, iri hati, sombong, dan keangkuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan yang luar biasa. Jauhkan dari kami rasa kekhawatiran dan rasa ketakutan di dalam menjalani kehidupan kami, terlebih Tuhan di dalam membersihkan bait Allah yang ada di dalam tubuh kami, sehingga kami boleh menjadi contoh dimanapun kami berada dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami, hari ini kami mau serahkan sepenuhnya. Apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, biarlah tangan Tuhan yang selalu menuntun kami dan menyertai kami. Tuhan, urapi dan berkati kami. Begitu juga dengan keluarga kami, dimanapun mereka berada. Khususnya pada pagi hari ini juga kami mau berdoa ya Bapa, buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Allah, dimanapun mereka berada, baik di pelosok-pelosok bumi ini yang tidak terjangkau banyak orang. Biarlah Engkau yang memampukan mereka dan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, pelihara hidup kami Bapa. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.